Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain genre reading. Temanya adalah keistimewaan kamu di matanya ya. Apa sih istimewanya kamu? Ya, nanti kita lihat aja ya. Kayak gimana? Ini genre reading bisa resonance-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini ya. Oke, aku bakal kasih waktu kamu ngebayangin seseorang yang kita mau cek energinya ya. Silakan. Udah, kita langsung mulai. Keistimewaanmu di matanya. Apa istimewanya kamu? Kebanyakan dari kalian itu sebenarnya tuh banyak yang mau sama kamu. Banyak yang suka sama kamu, tapi dia bingung kenapa kamu nungguin dia seorang, kenapa kamu kayak fokusnya ke dia aja, kenapa kamu kayak sabar banget nungguin dia gitu, kayak kamu sabar nungguin dia berubah, nungguin dia supaya sampai mapan, mungkin nunggu dinikahin, atau nungguin dia sampai bener-bener siap, settle semuanya, financial stabil, supaya nanti kalian bisa menikah gitu ya. Itu ya mau dia bilang ya. Kebanyakan kalian itu sebenarnya orangnya emosional, pemarah, emosian, tapi entah gimana sama dia ini kamu bisa meredam emosi-emosi kamu. Kamu kayak bukan jadi kamu yang sebenarnya gitu. Kayak kamu menjadi seseorang yang lain ketika lagi sama dia. Asli karakter kamu tuh yang buruk-buruk tuh langsung langsung redup ya pas ada dia tuh. Misalnya kamu orangnya emosian, pemarah, tapi pas sama dia tuh kamu langsung yang adem, langsung yang jadi penurut, langsung nggak jadi seseorang yang pembangkang gitu. Kamu nurut aja gitu, mau aja gitu diatur sama dia ya. Pokoknya sifat-sifat kamu yang kayak gitu, sifat-sifat kamu yang terlalu mendominasi, sifat-sifat kamu yang galak-galak itu tuh hilang pas lagi kamu di samping sama dia. Dan kamu tuh mau nemenin dia. Banyak dari kalian itu yang nemenin dia tuh dari bawah, dari nol. Bener-bener dia kayak nggak punya apa-apa, belum sesukses sekarang, belum berhasil hidupnya, masih di bawah gitu ya, nemenin dari susah, ibaratnya kayak gitu. Tapi kamu mau gitu nemenin dia dari bawah sampai mungkin beberapa dari mereka akhirnya berhasil, sukses. Dia bisa lihat itu sih, mungkin di era wanita-wanita atau di era laki-laki yang zaman sekarang ya, misalnya maunya tuh carinya yang mapan, tapi kamu mau nemenin dia dari bawah, dari nol gitu, dari dia nggak punya apa-apa mungkin juga ya. Sifat kamu yang keras kepala, langsung tunduk ke dia. Kamu keras kepala nih aslinya, galak gitu ya, pemarah. Pas di samping dia kamu tuh nurut ya, dia ngomong apa kamu dengerin. Cinta kali ya, atas dasar cinta ya, atas nama cinta, jadi kamu kayak nurut kali sama dia ya. Keistimewaan kamu di matanya, kamu gak pernah memaksa dia untuk berubah, kamu gak pernah memaksa dia buat jadi seseorang yang kamu inginkan. Bahkan banyak dari mereka tuh yang belum bener-bener mapan ya, belum jelas deh gitu pekerjaannya, bukan pekerjaan yang tetap gitu ya, tapi kamu mau aja punya hubungan sama dia, mau aja deket sama dia. Apalagi kalau kamu tuh cantik, ganteng, terus banyak yang suka, kamu punya banyak pilihan, tapi kenapa kamu pilihnya dia gitu. Itu yang dia pertanyakan. Perasaan dan cintanya kamu tuh dalam banget, dia bisa lihat itu. Kayak perasaannya tuh gak main-main gitu loh. Perasaannya gak bisa dipermainkan. Bukan gak bisa dipermainkan, apa sih,
perasaannya tuh kita nggak bisa anggap enteng gitu ya. Nah, perasaan kamu tuh nggak bisa dianggap enteng ke dia. Kamu bener-bener menempatkan dia di atas segala-galanya ya. Pas kamu punya hubungan sama dia itu, kamu menempatkan dia di atas segala-galanya, dibandingin hal-hal penting lainnya di dalam hidup kamu ya. Sampai kadang orang tua kamu tuh mungkin bingung, kayak kamu cinta banget sih sama dia, kamu bucin banget sih sama dia gitu, emang apa sih kelebihannya dia gitu. Jangan-jangan kamu didukunin nih ya. Ada loh yang bilang kayak gitu. Keistimewaan kamu di matanya, kamu juga mungkin ya, kebanyakan dari kalian gak menuntut dia harus, misalnya harus cover finansial kamu, apalagi yang feminin ya, harus cover finansial, harus beliin ini itu gitu ya, keinginannya apa harus dipenuhi. Kamu tuh gak kayak gitu ya. Kamu sebaik itu, kamu gak maksa dia harus apa ya, harus cover finansial kamu gitu ya, harus transfer uang bulanan atau apa gitu. Enggak, kamu nggak kayak gitu. Kebanyakan dari kalian juga orangnya ini ya, mandiri gitu ya, nggak terlalu banyak menuntut dalam keuangan. Contoh misalnya kalian tipenya tuh sebenarnya matre, tapi pas sama dia malah nggak matre gitu, malah kamu yang banyak keluar uang. Nah, orang sekitar kamu juga bingung, kok kamu bisa sih gitu, senurut itu gitu, sebaik itu sama pasangan kamu, padahal sebelumnya mungkin kamu matre, mungkin kamu tipe yang apa-apa tuh dimanja, tapi pas sama dia enggak gitu. Jadi orang sekitar juga timbul pertanyaan, ini kamu beneran cinta apa jangan-jangan didukunin ya. Suzon ya. Nah, keistimewaan kamu di matanya adalah kamu nggak mau dengar hal buruk apapun tentang dia dari orang lain. Misalnya ada orang lain yang bilang dia tuh misalnya ya, dia tuh pembohong, dia tuh playboy atau playgirl atau apa, tapi kamu nggak percaya, kamu selalu percaya sama dia ya, bisa dibilang 9,9999% kamu tuh sepercaya itu sama dia ya. Kalau kamu nggak lihat di pakai mata kepala kamu tuh nggak percaya dia omongin apa sama orang lain tentang dia yang buruk-buruk, kamu nggak percaya gitu ya. Kamu selalu menutup telinga, menutup hati untuk siapapun yang menjelek-jelekan dia. Dan kamu tuh orangnya nggak terlalu ribet sih sebenarnya. Istilahnya dalam urusan hubungan, mungkin kamu kalau ribut tuh tipe yang baik-baikin, nggak suka silent treatment gitu ya. Selalu berusaha buat memperbaiki hubungan gitu. Kelihatan ya, kamu tuh mau ngejaga hubungannya, maintain hubungannya. Di saat dia kayak lagi bosen gitu ya, kamu di saat dia jenuh, kamu malah yang selalu ngejaga hubungannya supaya baik-baik aja. Kesabaran tuh, kamu tuh sabar orangnya. Mungkin dia suka menguji ya. Kesabaran kayak misalnya dia nggak suka posting foto kamu, dia nggak suka posting status gitu tentang kamu. Kalau kalian tuh sebenarnya punya hubungan, kalau kalian tuh sebenarnya pacaran gitu ya, tapi ya kamu nggak suka diposting gitu, kamu nggak suka di mention atau nggak suka di tag sama dia, tapi kamu sabar aja gitu. Istilahnya dia itu nggak pernah posting apapun tentang kamu, nggak pernah tag atau nggak pernah menunjukkan ke siapapun, ke dunia luar, ke sosial media kalau kamu tuh pasangannya, tapi kamu sabar aja gitu, nggak masalah buat kamu ya kalau dia nggak pernah posting kamu, dan itu dilihat kamu tuh sabar menurut dia ya. Misalnya dia posting sesuatu gitu ya tentang apa di sosial media, terus sebenarnya itu bisa bikin kamu ke-trigger buat emosi, marah, tapi kamu nggak marah sama dia, kamu nggak emosi gitu, dan dilihatnya ya kamu sabar. Di situ kedewasaan kamu tuh kelihatan sama dia. Apalagi kalau dia misalnya sebelumnya punya pacar atau punya mantan-mantan yang ribet, terus yang tukang ngambek, yang ngambekan, pas ketemu sama kamu tuh kayak gila ya, kamu tuh sesabar itu gitu.
Padahal karakter dia dari zaman dulu sama sekarang tuh masih sama, tapi kamu yang paling sabar di antara yang lain gitu ya. Nah, keistimewaan kamu di matanya, kalian itu kelihatan banget orang-orang yang sayang sama keluarga. Selain kamu sayang sama keluarga kamu, istilahnya kamu tuh family man, family woman gitu ya. Kamu juga sayang sama keluarganya dia. Dia bisa lihat kamu tuh perhatian dan care. Ya banyak juga dari kalian beberapa yang bisa masak, bisa ngurus rumah gitu ya dilihatnya. Jadi koneksi kamu tuh sama apa ya, sama keluarga, sama rumah tuh bagus lah gitu ya. Kamu seseorang yang sangat menjunjung tinggi atau mementingkan keluarga gitu. Family tuh is number one buat kamu. Banyak dari kalian juga tuh yang tulang punggung keluarga, terus apa ya, kalian yang bertanggung jawab sama keluarga kalian, itu dia juga bisa lihat kalau kamu tuh seseorang yang cukup strong ya, menjadi tulang punggung keluarga, peduli banget sama keluarganya, kerja untuk keluarganya juga gitu ya. Ada juga dari kalian yang tidak disetujui sama keluarganya, hubungannya. Itu menurut dia kayak, ya kamu sabar, walaupun satu keluarga kalian gitu, salah satunya nggak setuju sama hubungan kalian, tapi kamu tuh tetap sabar gitu, tetap legowo, menerima gitu ya. Pada kenyataannya seperti itu. Keistimewaan kamu di matanya, kalau kalian tuh sifatnya, kalau kalian yang feminin gitu ya, kalian juga ada jiwa maskulin. Jiwa maskulin kalian tuh kadang ya di beberapa momen ya, itu sangat diperlukan. Dan jiwa maskulin kamu tuh membawa manfaat gitu. Kamu tipenya tuh strong, walaupun misalnya kamu cewek atau wanita, kamu tipenya strong, gak lemah ya. Tipenya tuh mandiri, kuat ya. Banyak dari kalian tuh yang peduli sama keluarga, tulang punggung keluarga juga, walaupun kalian tuh cewek, perempuan, wanita ya. Kalian pokoknya strong deh, bukan tipe yang lemah. Jiwa maskulin kalian tuh keluar. Apa ya, walaupun misalnya ya kalian tuh cewek atau wanita, kalian tuh mau gitu loh melindungi orang-orang sekeliling kamu, siapapun ya, siapapun deh pokoknya. Terus kamu tipe yang pekerja keras juga ya, tipe pekerja keras. Terus apa ya istilahnya ya, kalian tuh sangat menghargai dia, pekerjaan dia. Kalian juga menghargai kalau dia lagi sibuk, kamu kayak memaklumi gitu ya, dia nggak ada waktu buat kamu karena banyak pekerjaan, sibuk, kamu maafin gitu ya, kamu maklumin, nggak banyak nuntut, kamu tuh nggak banyak nuntut menurut dia gitu. Kalian tuh banyak tipe-tipe yang, ada sih dari kalian yang boros, tapi banyak juga kalian seboros-borosnya kalian tuh kalian kayak bisa nabung, bisa nyimpan uang gitu loh. Katanya gitu. Dan kamu tuh sangat menghargai dia, terus walaupun kamu cewek, kamu tuh kelihatan banget menjaganya. Gimana ya jelasinnya kalau menjaga ya, kalau sebagai cewek ya, pokoknya kamu memastikan dia tuh aman, dia tuh nyaman hidupnya, pokoknya aman dan nyaman deket kamu juga ya. Kamu bener-bener apa ya, take care dia banget lah gitu, taking care banget. Keistimewaannya banyak juga dari kalian itu yang apa ya, finansial atau karirnya tuh lebih baik daripada dia. Ya mungkin ada kebanggaan tersendiri juga gitu, kayak mereka bangga kamu tuh karirnya, pekerjaannya lebih baik daripada dia gitu ya. Nah di sini kelihatan juga kalau kamu orangnya tuh gampang beradaptasi ya.
mau diajak sama dia nongkrong, hangout sama siapa, kamu juga gampang beradaptasi. Orangnya tuh gampang gitu loh bondingnya gitu, gampang ngeblendnya sama orang-orang sekitar. Kamu bukan tipe-tipe yang ribet gitu ya. Kamu itu orangnya penyuka kebebasan juga. Entah kamu membebaskan dia, kayak kamu nggak ngekang dia, atau ya kamu memang jiwanya juga bebas. Jadi diajak kemana aja tuh gampang, available. Diajak kemana aja tuh ayo. Seseru itu orangnya. Easy going gitu ya, maksudnya easy going. Diajak berlibur ke pantai atau ke gunung atau ke city life atau ke pedalaman atau ke pedesaan gitu, kamu oke aja gitu orangnya. Dan banyak dari kalian itu membawa warna baru buat hidupnya. Banyaklah hal-hal macam apa aja gitu yang dia rasain pas kamu hadir di dalam hidupnya dia. Ada yang kamu tuh memang orangnya positif, terus dia jadi ikutan positif secara nggak langsung juga. Banyak dari kalian itu yang bikin dia berubah loh. Yes, aku nggak bisa sih detail gimana bikin dia berubahnya, tapi ya kamu bikin dia berubah. Berubahnya tuh dia bisa ngerasain, keluarganya juga bisa melihat dia berubah, dan orang-orang sekitarnya tuh bisa lihat kalau dia juga berubah. Dan kebanyakan tuh karena kamu, karena support kamu, karena bantuan kamu. Ya pokoknya banyaklah dari kamu gitu ya, bermanfaat buat hidupnya dia. Keistimewaan kamu di matanya, ada dari kalian yang mungkin LDRan. Walaupun LDRan, kamu tuh sabar menunggu ya. Kamu sabar menunggu LDRan, terus kamu mungkin setia ya, bisa dilihat kesetiaannya. Mungkin kesetiaannya juga suka diuji gitu ya. Dan di sini kamu tuh orangnya hangat banget gitu ya, welcome, hangat. Gimana ya jelasinnya kalau orang hangat tuh? Welcome gitu, penuh cinta kasih, penuh kasih sayang, perhatian gitu kali ya. Pokoknya orangnya hangat deh. Nggak yang arogan, nggak yang dingin sama orang gitu ya. Kamu orangnya hangat. Walaupun kamu udah banyak masalah ya dalam hidupnya nih, kamu tetap mau mikirin dia, mau mikirin masalah-masalahnya dia gitu ya, mau repot-repot perhatian sama dia. Walaupun ya sebenarnya dia juga bisa lihat kamu sama dia tuh banyak perbedaan, tapi entah gimana kalian bisa sefrekuensi gitu loh, bisa searah, sejalan, satu visi misi walaupun banyak perbedaan. Dan sering banget tuh kayak kamu yang mengalah gitu ya, kayak kebanyakan kamu yang ngalah, ada beda ini perdebatan gitu kan, nanti kamu ngalah gitu ya, walaupun mungkin kamu juga nggak setuju apa yang dia omongin, tapi kamu ngalah, santai aja. Dan kalau ada hal-hal negatif atau ada hambatan-hambatan gitu ya, mungkin dalam hubungan, kamu selalu melihat itu dari sisi positif. Kadang ada hambatan, halangan, tapi kamu nggak melihat itu sebagai hal negatif buat kamu gitu ya. Keistimewaannya banyak dari kalian tuh yang dilihat sama dia tuh dari fisik. Jadi kayak ya istilahnya ya, kalau dari penampilan atau fisik tuh dibilang ya kamu cantik, ideal ya, walaupun nggak proporsional tapi ya ideal lah untuk ukuran atau tubuh seperti kamu tuh oke lah gitu ya. Dan banyak dari mereka juga yang lihat dari fisik kamu. Kalau kamu seseorang yang, kalau kamu feminin, dilihatnya tuh fisik kamu tuh bagus gitu ya, ideal, proporsional, cantik, menarik juga. Terus apa lagi ya, banyak dari mereka tuh yang punya ini ya, hasrat atau ada sexual attraction gitu. Ketika deket sama kamu tuh kayaknya pengennya tuh kayak ada kontak fisik gitu ya, physical attraction, pengennya tuh bersentuhan, ketemu, pokoknya gitu deh. Pokoknya dilihatnya kamu tuh menarik aja ya.
ada sisi kamu tuh yang misterius ya. Misteriusnya kamu itu bikin orang penasaran ya, bukan misterius yang menyembunyikan sesuatu, bukan sih. Pokoknya ada sisi misterius yang bikin orang tuh jadi pengen tahu sisi misteriusnya kamu tuh apa sih, yang kamu tutupin, yang kamu nggak share gitu ya. Itu juga ya. Dan di sini kamu orangnya tuh tenang, pembawaannya tuh tenang. Entah gimana orang tuh ngelihat apa ya, tertarik sama kamu karena kamu yang tenang itu. Kamu kayak ini loh, punya inner peace istilahnya tuh. Kamu sama diri kamu sendiri aja tuh kayak udah berdamai sama diri sendiri ya. Terus kamu kayak udah bisa gitu loh mendapatkan kedamaian, ketenangan dari diri kamu sendiri gitu. Ibaratnya diri kamu sendiri tuh udah positif, udah seseorang yang stabil emosional gitu ya. Kayak seseorang yang udah tenang dan damai sama dirinya sendiri, sudah berdamai sama masa lalu, sama trauma-traumanya mungkin juga. Nah, kamu tuh dilihatnya orang yang kayak gitu ya. Pokoknya orang yang sehat ya. Banyak lah istilahnya, baik dari kalian yang mentalnya udah lumayan cukup sehat, stabil, emosional gitu ya. Walaupun ya masih ada sih yang enggak, tapi kurang lebih kalian tuh banyak yang kayak gitu ya. Kamu tuh punya dunia yang menarik. Banyak orang yang jadi pengen tertarik masuk ke dunia kamu. Jadi istilahnya, oh kamu seru banget ya hidupnya ya, menarik banget. Jadi orang tuh pengen kenal, pengen tahu gitu ya. Kamu tuh gimana, orangnya gimana, kesibukannya apa aja, aslinya tuh seperti apa. Nah, orang tuh jadi pengen tahu. Ya, kelihatan walaupun kamu ada sisi misterius, tapi ya orang pengen tahu aja gitu. Dunia kamu tuh seperti apa sih? Dan banyak dari orang yang udah tahu kamu, tahu dunia kamu tuh jadi jatuh cinta, falling in love ya. Mungkin setelah dia tahu dalam-dalamnya terus langsung falling in love gitu ya. Keistimewaan kamu di matanya adalah banyak dari kalian tuh orangnya apa ya, semangat gitu loh, penuh semangat gitu. Entah kamu yang emang orangnya penuh semangat atau kamu sering semangatin dia. Jadi ya dia ngerasa, misalnya ya dia lagi frustasi atau lagi stres banget nih, terus ketemu kamu, terus kayak energinya tuh kayak ketransfer gitu. Jadi karena kamu orangnya semangat, positif gitu ya, jadi dia ikutan positif, dia ikutan semangat gitu ya. Jadi istilahnya kamu tuh bawa dampak yang positif ya. Kayak kamu, ada juga yang ngerasa kamu tuh alasan dia buat bangkit, alasan dia jadi semangat lagi gitu ya. Ya karena kamu juga suka kasih dia semangat gitu ya. Dan kelihatan kamu tuh seseorang yang punya apa ya, kamu tuh passionate banget sama apa yang kamu jalanin. Ya kayak kamu bener-bener ini deh apa, suka, cinta, love what you do gitu. Kayak kamu benar-benar cinta sama apa yang kamu lakuin, apa yang kamu kerjain juga ya. Dan penuh ini, energik banget kamu tuh. Kayak ibaratnya kalau baterai tuh kamu gak ada matinya gitu ya. Kayak on terus ya. Pokoknya kamu penuh semangat orangnya ya. Kamu mau ngelakuin apa aja buat dia, sampai kamu kesusahan pun gitu ya, sampai kamu misalnya apa ya, sampai kamu padahal itu tuh merepotkan banget buat kamu, tapi kamu mau ngelakuin itu buat dia ya. Kamu juga suka ngebelain dia di saat ada orang lain yang ngelakuin sesuatu nggak baik sama dia, itu kamu ngebelain dia banget. Kamu ngelakuin sesuatu buat dia walaupun kamu yang terima resiko, walaupun resikonya besar, kamu nggak takut gitu, kamu tetap aja lakuin itu buat dia, kayak berkorban buat dia. Dan di sini kamu orangnya tuh fokus sama apa yang kamu kerjain. Kamu tuh bukan tipe yang
kayak suka bahas yang dulu-dulu gitu, kayak oh kemarin terjadi apa enggak. Kamu tuh lebih ke fokus ke masa depan, fokus ke depan orangnya. Jadi seandainya dia ngelakuin sesuatu pun kayak kamu nggak bahas-bahas lagi gitu. Pokoknya kamu benar-benar fokus ke depan orangnya gitu ya. Dan di sini kamu, iya, banyak dari kalian sih yang orangnya ini ya, multitasking. Banyak banget hal yang kamu lakuin, tapi tuh kamu sanggup, kamu mampu ya. Walaupun kadang kamu kewalahan sendiri, tapi ya kamu bisa gitu. Kamu banyak aktivitas, banyak kerjaannya, tapi dia salut, dia bangga kamu tuh bisa lakuin apapun sendiri dan kayak nggak nyusahin orang gitu. Apalagi kalau kamu sukses berhasil, tapi kelihatan kok kamu tuh nggak nyusahin orang gitu ya. Dan apalagi nih, orangnya mampu bertahan, kamu tuh mampu bertahan, strong yang aku bilang tadi. Dan kamu istimewanya adalah dia memiliki koneksi yang kuat sama kamu ya, merasa terkoneksi, merasa terhubung, terikat sama kamu. Padahal sama yang lain kayaknya nggak terlalu begitu ya. Dia juga bisa lihat kalau kamu cinta sama dia, cintanya ya beneran cinta gitu ya, true love, cie. Beneran cinta, jadi bukan cinta yang misalnya tuh mau uangnya aja, bukan cinta yang ada maunya, tapi bisa dilihat kamu seseorang yang beneran gitu cintanya, sungguh-sungguh gitu ya perasaannya juga. Keistimewaannya adalah misalnya dia itu orang dari masa lalu atau orang yang udah lama menjauh sama kamu, tapi ketika dia chat kamu, ketika dia hubungin kamu tuh masih merespon, kamu masih ngebales, kamu masih mau nanggepin. Even dia misalnya udah berbuat salah sama kamu, tapi kamu tuh masih gitu mau merespon dia. Mungkin juga ada yang bilang kalau kamu tuh pemaaf orangnya. Dia tahu dia ngelakuin banyak salah, tapi kamu masih maafin, kamu masih mau komunikasi, masih mau ngebales, respon ketika dia hubungin kamu. Dan banyak juga kalian tuh yang nggak saling ngeblok kali ya, jadi dia respect banget sama kamu gitu. Dan ada juga yang bilang kalau kamu tuh bikin dia tuh bener-bener kayak sungguh-sungguh dalam ngejalanin sebuah hubungan. Kalau dia tipe yang playboy atau playgirl gitu ya, ketika dia sama mantan-mantannya mungkin dia ngejalanin hubungan biasa aja, tapi pas sama kamu kayak dia ngerasanya tuh kayak jadi pengen serius gitu. Mungkin hubungan-hubungan sebelumnya dia biasa aja, sekedar for fun gitu. Pas sama kamu dia kayak pengen serius nih gitu, pengen ke jenjang lebih serius nih gitu. Dan mungkin pas ketemunya kamu gitu ya, jadi bawaannya pengen serius ya. Dan kamu tuh orangnya suka mengingatkan dia, jadi kayak kamu nanti ini loh, kamu jangan ini, kamu hati-hati loh. Nah itu, apalagi kalau misalnya kamu sudah selesai hubungannya sama dia, itu dia ngerasain banget kehilangan orang yang selalu ingetin dia hal-hal penting gitu ya. Pasti kehilangan sih. Dan keistimewaannya adalah banyak keberuntungan yang dia rasain pas dia dekat sama kamu itu. Kamu kan care, perhatiannya tuh kayak kamu bener-bener kayak bener-bener ngawasin dia gitu. Di sosial media dia posting apa gitu ya, dia share apa, kamu tuh tahu. Jadi dia lagi pengen apa, dia lagi pengen makan apa, dia lagi ngapain, kamu tuh tahu banget. Dan kamu juga kayak ngejaga ngawasin gitu, dia baik-baik aja atau enggak gitu ya, hari ini kayak gimana dia moodnya dan lain-lainnya. Dan hadirnya kamu buat dia adalah, dia tuh jadi kayak nambah kekuatan gitu. Kamu tuh seseorang yang powerful buat dia ya. Jadi kayak ketika dia ada samping kamu, dia ngerasa kayak
kayak tambah semangat, kayak ngerasa tambah 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 strong gitu. Karena kamu mungkin ngedukung dia, support dia full banget. Jadi dia ngerasa lebih lebih apa ya, kayak dapat dukungan gitu, kayak dapat support. Ya, pokoknya kamu bawa ini deh, pengaruh kayak gitu buat dia juga. Keistimewaan kamu, banyak dari kalian yang memang cantik atau ganteng. Jadi kalau misalnya dia mau compare kamu dengan mantan-mantan yang lainnya, dia mau bilang kalau kamu tuh yang paling cantik atau yang paling ganteng dari mantan-mantannya. Gitu ya. Dan kamu seseorang yang sangat ambisius. Kamu tuh cukup berambisi untuk goals hidup kamu yang pengen kamu capai. Kamu kayak punya apa ya, antusias, bakat atau talent sama satu hal yang kamu tuh apa ya, kamu istilahnya apa ya, passionate dalam satu hal, dan dia ngerasa kamu punya antusias dan ambisius dalam hal itu gitu ya. Mungkin juga banyak kalian yang punya banyak teman gitu ya. Hubungan kamu sama teman-teman kamu tuh baik, sama circle-nya kamu, dalam pergaulan juga kamu baik gitu ya. Seseorang yang apa ya, baik hati, sabar, dan kamu tuh ini orang yang bisa menjaga rahasia juga. Jadi kayak mungkin dia tahu ya, kamu tuh tahu banyak hal tentang dia tapi nggak bocor kemana-mana. Kamu bisa menjaga rahasianya dia juga. Ya kamu ini mulutnya tuh bisa dijaga gitu ya. Dia cerita apa, sesuatu yang rahasia, kamu juga bisa menyimpan. Pokoknya kamu keren deh. Tipe yang bisa menjaga rahasia juga, bisa dipercaya. Walaupun ya kadang ada perbedaan pendapat ya, ada perbedaan pandangan, tapi ya kamu ini orangnya bisa mengkeep gitu ya, nggak bocor. Orang yang suka ngomong ke kamu tuh nggak kemana-mana omongannya, nggak dibocorin ke mana-mana juga gitu ya. Dan mungkin banyak dari kalian tuh yang punya hubungannya tuh lama-lama mungkin ya, misalnya sampai bertahun-tahun. Jadi bisa dibilang kayak paling lama tuh sama kamu gitu loh. Sama mantan-mantannya atau sama siapapun tuh dia nggak selama itu. Misalnya dia cuma menjalin hubungan cuma berapa bulan, PDKT juga nggak lama, misalnya ada yang baru jadian terus nggak lama putus. Tapi pas sama kamu kayak kenapa bisa long lasting gitu hubungannya. Hubungan apa sih, relationshipnya tuh bisa sampai long last. Pokoknya beda lah ya hubungan kamu dengan hubungan yang orang-orang sebelum kamu gitu ya. Hubungan kamu sama hubungan dia dengan mantan-mantannya tuh beda dia rasanya. Oke, ini aku ada 3 kartu. Ini tadi udah aku shuffle. Ini pesan semesta buat kamu ya. Kira-kira apa pesannya ya? Pesannya kayaknya kamu akhir-akhir ini boros banget. Borosnya sih sebenarnya tujuannya mungkin kayak nyenengin diri. Abis kamu ngeluarin uang kayak kamu happy gitu sebenarnya. Ada self reward atau apa. Cuma katanya udah termasuk boros nih kata semesta ya. Jadi apa nih, disuruh hemat atau apa ya? Ya di sini sih kelihatannya kayak boros ya, mungkin disuruh hemat atau beli yang penting-penting aja gitu ya. Jangan terlalu apa aja tuh, jangan terlalu FOMO, apa aja dibeli gitu ya. Gitu ya, itu menyangkut keuangan atau finansial kamu. Nah ini ada lagi pesannya. Kayaknya hati kamu akhir-akhir ini tuh kayak sering gak tenang. Kalau kamu gak tenang, kamu cari tahu dulu apa hal yang bikin kamu gak tenang. Misalnya seseorang kah, atau ada hal-hal yang bikin kamu ragu atau bimbang. Nah, kalau ada hal-hal yang bikin kamu gak tenang, kamu tahu penyebabnya apa. Nah, kamu konfirmasi. Misalnya kamu galau nih, bimbang sama seseorang. Kamu gak tahu nih dia bohongin kamu atau enggak. Misalnya, kamu tanya aja langsung sama dia gitu. Kayak, kamu tuh kemana, pergi kemana, sama siapa gitu ya. Nah, kalau kamu udah dapat jawaban itu, kamu bakalan kayak apa sih? Bakalan ngerasa lega gitu ya. Jadi kamu nggak bingung-bingung lagi. Jadi hati kamu lebih relax, lebih tenang, nggak stres gitu ya. Intinya
lakuin apapun yang bikin hati kamu tenang. Di sini sih dibilangnya apa ya, mungkin solusinya adalah komunikasi gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang bikin kamu nggak tenang, bimbang, coba gitu komunikasinya diperbaiki, atau kamu jalin komunikasi dengan seseorang yang bikin kamu nggak tenang itu, misalnya ya. Oke, next, pesan semesta buat kamu adalah kamu mungkin akhir-akhir ini terlalu banyak beban pikiran, terlalu banyak beban masalah atau apa. Disuruh ini aja, let it be aja gitu. Maksudnya ya udah biarin aja gitu. Jangan terlalu dijadiin beban banget, jangan terlalu dibikin stres banget. Oke, kamu ada masalah, kamu sadar, kamu tahu ada masalah. Mungkin bisa fokus ke solusinya daripada kamu dijadiin beban tapi cuma dipikirin doang. Akhirnya masalahnya makin lama makin numpuk dan akhirnya kamu banyak pikiran, stres. Lama-lama kamu sakit, badan kamu juga nanti jadi sakit. Karena kan jadi apa ya? Jadi stres, nanti kamu pola makan kamu tuh nggak baik, pola tidur kamu juga berantakan, akhirnya ujung-ujungnya kamu yang sakit gitu katanya. Pokoknya kalau ada beban, apapun yang jadi beban kamu saat ini, dilepasin aja gitu, jangan dibikin stres, jangan dibawa kemana-mana juga bebannya. Ada beban kerjaan, ya udah nggak usah dibawa ke rumah gitu ya. Ada beban masalah di rumah, jangan dibawa ke kerjaan gitu. Pokoknya ini aja, dibebasin aja gitu, biar kamu lebih tenang, lebih lega ya. Oke, sepertinya itu aja ya gengs. Terima kasih sudah menyimak video aku, semoga bermanfaat ya. Pesan-pesannya juga semoga menghibur juga ya. Thank you gengs for watching ya. Don't forget to stay positive with your heart, mind and soul. Bye bye.